Shalom, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan apa ya? Ini lagi di tempat makan, murah meriah, tapi berkualitas. Seperti kemarin saya udah EPS 1, Madam? S1. Iya. Mom. Udah EPS 1 dan sekarang ini episode kedua bikin sharing lagi kekristenan yang unik. Bisa pilih makanan ya, banyak ya. Ini tempat sesuatu yang gitulah. Nah, oke. Orang lah, people of Chinese, India, semua banyak di sini. Nah, juga bukan itu aja, tapi makhluk hidup yang lain. Nah, seperti burung juga ada. Baik-baik ke daerah saya. Tangkap ntar. Oke, sharingnya itu kekristenan adalah hal yang unik. Melanjutkan video yang kemarin. Oke. Iya, memang kekristenan itu sih unik ya. Unik sekali gitu, yang perlu dicermati. Maka itu ketika seseorang mengenal kekristenan itu mengenal, ya sebenarnya saya nggak pakai kekristenan, pengikut Yesus, prajurit Tuhan, yang mencintai Tuhan. Jadi sharingnya apa ya? Ya begini. Sebagai seorang Kristen yang mengenal Tuhan itu harus mempunyai hati komitmen lah, taat dan setia. Jadi dalam segala aspek pergumulan hidup dan perjuangan hidup itu ya kuat. Jadi harus punya tekad, declare like this. Inilah, saya belum menyerah untuk rasa sakit. Iman kekristenan seperti itu. Ya harus mengatakan saya menikmatinya. Ya, menikmati pergumulan di dalam Tuhan. Ya, mau curhat ya curhat sama Tuhan, tulis sejarah ya, sampai menang. Harus punya mental pemenang. Harus punya mental pemenang. Nggak cengeng. Ketika kita mau menaikkan derajat, ya untuk hidup kita, Tuhan memberikan banyak ujian ya, itu pasti. Tapi kita pantang menyerah, meski sejuta duri. Masalah demi masalah akan dihadapi dan taklukkan ya. Tapi kita juga harus berubah. Karena minta ampun kepada Tuhan kemarin video pertama tuh tanpa suatu perubahan ya it's nothing. Itu, tapi ntar dulu sebelum saya lanjutkan. Ini ada tempat mainan anak-anak nih, tempat makan, tempat mainan anak-anak. Ya, ada tempat mainan anak-anak. Oke, tadi sampai di mana? Jadi meskipun kita sebagai seorang Kristen walaupun mengikuti Tuhan nih belum dapat apa-apa ya, banyak hal yang belum tercapai hingga saat ini ya, percaya Tuhan Yesus saja. Kan firman-Nya jangan hendaknya kamu khawatir gitu kan. Iman dasar dari segala sesuatu. Kan begitu udah pada jago lah, nggak usah saya sebutin ayatnya, pasti udah pada jago nih. Soalnya teman-teman saya ini rata-rata banyak pendeta dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi dan berbagai macam gereja-gereja ya kan. Gereja-gereja yang hidup. Nah, jadi kita juga kan tidak ingin ditakdirkan untuk mengalami kehancuran. Enggak lah. Kegagalan tidak diciptakan untuk menyerah. Benar, untuk sebuah kesuksesan butuh perjuangan coy. Butuh proses. Like that, proses yang sangat sulit, panjang. Gue berjalan ke Kanaan, jalanan panjang. Oke, apalagi? Ya, ada sangat dekat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa ya
Semua kita punya masing-masing penderitaan. Orang yang kuat bisa menyembunyikan penderitaan. Nah, saya berharap nih, terkadang kita punya penderitaan, terus curhat sama orang. Kita pikir dia baik, nggak usah lah, langsung kepada Allah aja. Memang firman Tuhan berkata, lebih baik percaya kepada Allah daripada kepada manusia. Pelajarannya tuh, jangan pernah percaya kepada siapapun. Ujilah segala sesuatu. Percaya sama Allah aja. Oke, ini bentar. Ini ada toko-toko juga nih. Toko-toko ya. Macam seperti ini juga ada. Hari ini lagi ke daerah agak minggir saya, minggir. Nah, seperti itu. Saya lagi ke daerah agak minggir. Oke, kita selesaikan saja biar waktunya tidak lama. Bagi kita ya seperti ini. Ya. Wait a minute. Ada apa lagi ya? Nah, saya percaya yang nonton ini orang baik dan kita semua orang baik. Woi, makanannya laris tuh. Pada ngantri. Ini pada ngantri. Udah sarapan belum? Morning. Makan. Nah, jadi gini. Nah, saya percaya kita orang baik dan kita harus baik. Dan nggak apa-apa, jangan jemu-jemu berbuat baik. Oke, ini buat kita nih pasti yakin orang baik dan di dalam kebenaran, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya berharap dimanapun kita berada, dalam bersosial, dalam apapun, dalam aspek segala kehidupan kita, dalam bergereja, sekolah dan lain sebagainya. Tunggu dulu, nanti buka maskernya terakhir. Mau belanja. I don't have much money, but Lord, I have you, God. Oke, nah jadi orang baik. Jadi saya percaya semua juga nonton orang baik hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, sudah berkali-kali dijahati, sudah disakiti berkali-kali, tapi tetap memaafkan dan terus berbuat baik. Sudah dihina, dicaci maki, ya, berkali-kali dimaki ya, sudah dihianati berkali-kali. Tapi entah kenapa kita tidak membalas. Wow, itu memang karena kita di dalam Tuhan Yesus Kristus pastinya, amin. Kuasa Tuhan ya. Oke, seperti vitamin nih, buah-buahan tuh. Buah-buahan jadi sehat badan kita, demikian iman kita ya. Berharap pada Tuhan lah, pokoknya begitu, jadi sehat. Otak pun sehat ya. Nah, tapi entah kenapa kita tidak membalas perbuatan yang sama yang pernah mereka lakukan pada kita. Kita merasa sangat sia-sia sudah berbuat baik, ya kan? Tapi kita tidak mendapatkan balasan. Kita sudah menghargai, tapi kita masih tidak dihargai. Kita sudah berjuang, tetapi kita tidak diperjuangkan. Oke, aduh banyak angin. Kita sudah mencinta, tapi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Jangankan dianggap penting, kata terima kasih aja enggak. Setelah apa yang kita lakukan, kita menganggap mereka spesial, tapi mereka menganggap kita biasa saja. Nggak apa-apa lah. Kamu menganggap dia penting, mereka penting, tapi bagi mereka kamu itu ada, kalau ada kepentingan, oke lah. Bagi kamu dialah segalanya, tapi bagi dia kamu adalah butiran coy. Nggak apa-apa, terus berbuat baik walaupun gak ada yang ngelihat ya. Orang-orang yang datang kepada kita saat butuh, tapi saat mereka senang mereka tidak ada. Oke, kamu menganggap mereka itu adalah duniamu, tapi bagi mereka kamu bukan dunianya. Oke, jangan sedih, dunia memang seperti itu guys. Nggak sedih, dunia memang gitu. Ada orang yang jahat tapi berlagak kalau dia itu dijahati. Ada orang yang menyakiti tapi berlagak kalau dialah yang disakiti. Kok bisa ya? Heran. Nah, saat kamu disakiti, ya kan, akan diperhadapkan dua pilihan, membalas atau enggak. Itu dia. Ini kekristenan ya, mengampuni ya, mengasihi ya. Ada dua pilihan, atau memilih untuk berbuat baik walaupun diperlakukan tidak baik. Kalau kamu membalas cacian dengan cacian, kamu adalah orang kebanyakan, bukan Kristen yang unik. Kalau kamu juga membalas kejahatan, kamu orang pada umumnya. Oke, kamu tidak ada bedanya dengan orang yang
mengecewakan kamu juga. Manusia langka itu adalah orang yang masih berbuat baik setelah dijahati berkali-kali. Tuh, makanya kekristenan unik. Manusia yang mampu memaafkan padahal mampu untuk membalas. Manusia yang tidak mau berbuat jahat meskipun ada kesempatan. Manusia yang menyayangi apa adanya, bukan menyayangi karena ada apanya. Manusia yang langka itu adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang pahit. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, jadi begitu. Ya. Terus apa lagi? Teruslah berbuat baik dalam kebenaran. Jadi tetap merasa kecil meskipun besar, tetap tenang di tengah badai yang hebat. Teruslah berbuat baik. Cintailah firman Tuhan. Ya. Berbuat baik, kadang walaupun sudah berbuat baik, tapi belum tentu dinilai baik. Ada juga. Kadang kebaikan kita pun tidak terlihat, apalagi berbalas. Memang menjadi orang yang tidak baik nih gak enak dalam kebenaran. Tapi tetaplah berusaha menjadi yang baik. Hanya melihat Tuhan saja. Apapun yang juga kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Gak ada yang kebetulan rencana Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Oke, sekian dulu sharingnya. Itu kekristenan yang unik bagi saya sih. Bagi kamu apa? Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat.